Hello everyone, welcome to my YouTube channel Europound. Time frame-nya di sini adalah daily. Oke, secara daily price masih berada di atas moving average MA 200. And then secara 4 jam price juga masih berada di moving average. So let me check to the daily 1 hour guys. 1 hour juga sama, masih berada di atas moving average. So ini mengindikasikan bahwa moving average euro pound still can do another higher again, so dia masih bisa naik lagi, especially ketika kita melihat dia ada momentum di area ini. So this is the area for me for buying. Saya akan adding another buying and close my sell limits ketika price berada di atas, mengindikasikan satu potensi momentum. Oke. Okay. Nah, ini akan kita lihat di 4 jam. Ya, secara 4 jam ketika ada momentum ya seperti ini, ada momentum di area ini. Ini adalah tempat untuk kita bisa place buy ya. Place buy karena berada di atas, price masih berada di atas MA. Sama halnya dengan di daily, 1 jam. Di 1 jam juga sama. Nanti ketika ada momentum seperti ini, ya, ada momentum area seperti ini, juga seperti ini, maka ini disinilah area untuk bisa kita tempatkan porsi di buy kita. Sehingga 3 time frame memiliki satu area buy yang sama, yakni di atas moving average. Oke, ini juga di atas moving average. Dan ini 1 jam juga di atas moving average. Syukur-syukur secara daily dia sudah berada, awasam sudah berada di atas 0. Ini pun juga berada di atas 0 ya. Kalau ini sudah pasti di atas 0 ini. Begitu 1 jam pun juga saya yakin juga akan berada di atas 0 ketika dia berada di momentum, punya momentum ya. Jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh, ini adalah area momentum candlestick ini. Kemudian kita lihat di 4 jam ya. Di 4 jam pun juga masih berada di atas MA, walaupun kita tidak melihat adanya momentum, justru kita lihat momentum di area yang di sini ya. Ini yang kita lihat ada momentum. Jadi di 4 jam, di 1 jamnya yang kita lihat sama, momentumnya sama. Ini ada momentum juga 1 jam. Sama dengan yang di 4 jam juga momentum. Di daily pun kebetulan juga masih berada di atas MA, ya moving average, sehingga area yang pas untuk buy adalah di sini. Walaupun kita melihat di area ini di 8755, sementara price masih low di 87226 ya. 87226 ya, masih low lah, masih low. Namun secara daily masih aman untuk bisa buy karena masih berada di atas MA. Oke. Jadi sekarang ada satu apa ya, bisa dibilang pertanyaan ya, apabila price itu seandainya price itu salah posisi, contoh salah posisi. Jadi secara daily price masih di atas MA, tapi secara di 4 jam dan 1 jam sudah di bawah MA. Apa yang harus dilakukan? Gimana nanti baik? Coba kita akan cari ya. Kita akan cari di mungkin di sini. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Di Euro Swiss ya, di Euro Swiss. Di daily Euro Swiss ini price masih berada di bawah moving average ya. Price masih berada di bawah moving average, kemudian di 4 jam sudah berada di atas moving average. Oke, moving average. Begitu juga di 1 jam
sudah berada di atas moving average. So secara higher time frame di daily ini adalah area untuk selling karena berada di bawah MA. Nah, kita mencarinya ketika nanti ada satu candlestick momentum di sini rilis, ya, ada momentum CSM ini rilis di 4 jam, ini kita sell. Sama halnya dengan yang di 1 jam. Ketika sama-sama sudah rilis, ada momentum, dua-duanya confirm ada momentum, sama-sama momentum. Syukur-syukur keduanya sama, momentumnya sama, ya akan lebih bagus. Sama seperti di Eurobond tadi, ya. Di Eurobond tadi dua-duanya sama momentumnya. Ini ada momentum, ya, di 4 jam. Kemudian di 1 jam juga ada momentum di area ini, CSM ini. Ketika sama-sama terjadi momentum, setidaknya momentum itu akan terjadi mungkin 1 jam dulu, baru kemudian 4 jam dulu, tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Yang jelas momentumlah tempat di mana kita bisa buying dan selling. Kalau di sini kita buying karena memang di Europound daily-nya masih berada di atas MA. Nah, kalau di Euro Swiss di sini area untuk ketika momentum, nanti terjadi momentum di 4 jam dan di 1 jam area untuk selling. Nah, itu selling. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua yang lebih safe-nya adalah ketika price ini sudah benar-benar berada di bawah MA. Jadi sudah clear di bawah MA, maka jadi seperti ini, clear. Jadi tidak di atas MA seperti ini atau di sini, tapi sudah benar-benar clear di sini, ya. Sudah benar-benar clear di sini di bawah MA dan price benar-benar membentuk satu momentum, ya, seperti ini. Di area ini adalah ada momentum, ya. Ini adalah untuk area buat sell. Gimana ini? Satu jam. Kita cek di nah di sini, ya, 1 jam. Sama, sudah sama-sama berada di bawah MA semua, clear di bawah MA semua, sehingga selling pun, kalaupun selling juga tidak akan menahan terlalu banyak, paling sekitar di sini 64 poin, sehingga jangan karena momentum jangan mencari apa, jangan bergunakan lot yang terlalu besar lah. Setidaknya seperti itu, ya, sama-sama berada di area yang sama di bawah MA, ya, sama di 4 jam juga berada di bawah MA di sini, ya. Di daily pun juga di bawah MA, of course. Di mana? Sini ya, kisaran ini. Oke. Itu strategi. Oh, ini. Nah, itu MA kan di sini. Nah, itu strategi yang menurut saya worth lah, bisa dibilang worth lah. Toh juga kita tidak hanya trading untuk 1 pair, 2 pair, 3 pair, tapi kan ini semuanya kita pakai 28 pair, mulai dari Aussie CAD sampai dengan Pound New Zealand, sama sistemnya pun sama kita pakai, ya. Di daily kita lihat adanya satu potensi buy. Kenapa? Karena price di atas moving average. Kita lihat nanti di 4 jam. 4 jamnya di mana? Sudah berada di atas MA, ya. Nanti tinggal confirm saja, confirm di 1 jam. Confirm 1 jam ini berarti kita nanti akan buy ketika price berada di bawah, di atas MA, terjadi momentum, of course, ya. Syukur-syukur confirm juga dengan Awesome Oscillator pun sama-sama berada di atas moving average. Akan lebih baik kita bisa sama-sama buy nanti. Jadi di situ caranya. Loh, jaraknya kan lumayan jauh Bang, antara kalau kita pakai secara 1 jam ada 1.9603, kita buy nanti di kisaran 9842, kan lumayan 200 pin. Guys, we never know the price will be going up or will be going low. Bisa jadi dari harga ini dia akan langsung jatuh
Ya, dari sini dia langsung jatuh. Bisa jadi seperti itu. Ya. Tapi kan kita sudah mempersiapkan buy limit, buy stop di atas ini. Sehingga aman gitu loh. Aman buy stop kita tidak kena kan. Kalau jadi kita tidak menahan minus terlalu banyak. Kalau kita gunakan strategi ini, kita tidak terlalu minus terlalu banyak. Gitu. Nah kan kita buy-nya di atas ME loh, ya, di sini di upper BB kan. Momentum seperti ini momentum ya. Momentum seperti ini close di atas BB, kita buy-nya di sini. Kan gitu. Kita buy-nya kan di sini. Nah, 4 jam. Nah, seperti ini. Oke. Daily one juga sama. Seperti yang saya katakan bahwa ya syukur-syukur sama, momentumnya pun sama. Walaupun ini pun juga kita sebetulnya juga masih nahan lumayan kan di sini. Itu 332, tapi masih berada di atas ME. Sehingga teman-teman posisi yang kita pakai di sini memang kalau dikatakan semacam high risk, high reward, yes. High risk, high reward memang benar. High risk, high rewardnya memang benar. Jadi dalam artian gini, kita memang harus menahan kalau kita pakai 3 time frame terutama daily 4 otomatis kalau kita pakai stop loss-nya pun juga harus stop loss yang tinggi yang gitu. Karena apa? Kita buy di sini pun kita masih harus nahan posisi hingga 312 poin. Gitu. Dan belum ada tanda-tanda untuk kita bisa nambah posisi lagi. Sehingga hanya satu open aja yang kita punya di harga 19898. Kalau kita buy di sini maka kita masih menahan posisi cukup lumayan apa ya? Cukup lumayan jauh kan? Ya, ada sekitar hampir 300 poin kita nahan posisi di sini. Nahan minus lah ya. Nahan minus. Baru nanti kita bisa adding nada posisi ketika price benar-benar sudah berada di atas moving average. Itu. Ya, sehingga teman-teman saran saya sekali lagi saran saya ketika mempergunakan sistem ini harus memperhitungkan tentang lot yang dipakai. Lot yang dipakai yang karena tidak ada yang tahu price di sini langsung naik ya, tidak ada yang tahu di sini dia langsung naik karena memang secara indikator dia masih berada di atas MA, tapi nyatanya memang dari sini dia turun sementara gitu. So kesimpulannya apa? Kesimpulan tetap kita kembali kepada lot yang kita pakai. Sekali lagi kita kembali kepada lot yang kita pakai. Kalau kita pakai lotnya terlalu banyak, ya tidak sesuai dengan modal yang kita pergunakan, ya terus terang akan wipe out gitu. Burning, akun kita akan burning. Gitu. Oke guys, simple way seperti itu. Dan sekali lagi trading system ini adalah trading system yang menurut saya paling mudah dipergunakan ya. Kalau teman-teman pakai mungkin yang memakai yang ini putih ini ada ME50-nya ya. Di sini adalah ME50 pun sebetulnya juga bisa gitu loh. Juga bisa. Tetapi ya hanya memakai 3 time frame mungkin daily kalau kita pakai daily otomatis apa kita harus siap-siap dengan stop loss yang cukup besar itu dikarenakan memang daily range-nya kan juga lumayan tinggi. Namun kalau hanya pakai contoh misalnya hanya pakai H1, H4 kemudian M15 sebagai open posisi saya kira ini yang lebih bisa dibilang ini pun juga kita belum bisa buy sebetulnya
Karena di A4 sudah di atas ME, sementara di A1 masih menunggu, di M15 apalagi kan gitu. Jadi belum ada view untuk view-nya pun juga ada ada di sini kan gitu. Nah, di sini tadi di A4-nya kan juga di sini tadi sama. Dengan daily pun sama. Dengan daily pun juga sama sebetulnya. Jadi penggabungan multi time frame ini sekali lagi harus melihat lot yang dipergunakan. Have a nice day.